Shalom. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Katang yang akan kita ikuti bersama-sama jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk dapat bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat 10-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu buah pujian dalam mengawali ibadah kita pada hari ini. Pujian Kini Saatnya. Syukur Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas nikmat yang Tuhan beri, karena pada hari ini
Tuhan terus memberkati kami, dan sehingga Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk dapat bersama-sama menaikkan ibadah kami pada hari ini. Berkati Tuhan kami yang ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Berkati tim musik, berkati leader, berkati nanti penyampai firman Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan kembali memujikan pujian kita, pujian Kau yang terindah. Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 8. Saya ulangi lagi, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ke 8. Saya akan membantu membacakannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman nanti akan disampaikan dan dijabarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Yustianus Joko Santoso. Dan sebelum kita masuk dalam
firman yang akan disampaikan oleh hambanya, kita terlebih dahulu menaikkan satu buah pujian buku NP, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Bait kedua, Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, saatnya kami rindu Engkau berkati. Di saat kami merenungkan firman-Mu, memperlengkapi hidup kami, berkati mereka yang melihat, yang menonton, yang sungguh memperhatikan ikut ibadah ini, merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Allah ajaib Tuhan yang berkati hamba berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi seperti saat ini, masing-masing pribadi punya persepsi, masing-masing pribadi punya pandangan. Apalagi kalau dihubungkan situasi pandemi ini, ada sementara orang berpikir, oh sebentar lagi selesai, oh sekian lama masih akan terus berlanjut, oh sekian lama kita akan menghadapinya, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat yang percaya, beranikah kita meyakini bahwa situasi ini Allah kehendaki atas kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara. Oleh karena itu mari kita mendengar, mari kita melihat, mari kita merenungkan apa rancangan Allah untuk saya dan saudara. Karena meyakini akan panggilannya untuk kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama membaca, mencoba melihat apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Kuasa ilahinya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah, oleh pengenalan kita akan Dia oleh yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Ya, Tuhan sebenarnya memanggil saya dan saudara oleh karena kuasa ilahinya untuk kita hidup berguna. Saat ini walaupun menghadapi situasi seperti ini, mari kita saling menguatkan, mari kita saling membangun, karena kita mau hidup berguna. Karena janji Allah iya dan amin, janji Allah yang besar dianugerahkan atas hidup saya dan saudara.
ayat yang keempat dalam 2 Petrus dijelaskan kepada kita, demikian bunyinya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Amen. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Amen. Yang membinasakan dunia. Haleluya. Dia menganugerahkan janji. Ya, dia menganugerahkan janji. Kalau coba kita melihat satu situasi, satu keadaan, mungkin banyak orang diberhadapkan dengan kekhawatiran, diberhadapkan dengan ketakutan. Akibatnya apa? Justru tidak mendekat kepada Tuhan, semakin menjauh dari Tuhan, menghindari persekutuan. Ya, kita memang harus taat kepada pemerintah kita, harus jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, ya, harus cuci tangan, dan banyak hal yang lain yang kita lakukan. Kita tingkatkan imun kita, satu keharusan seperti yang digariskan oleh pemerintahan kita. Tetapi di sisi lain, mari kita mendekat kepada Allah. Bagaimana kehidupan iman saudara sebagai umat yang percaya? Karena Allah memberitahukan kepada kita melalui surat 2 Petrus ini, ya, yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Amin. Ya, dinyatakan kepada kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman. Yang pertama kita pahami, menambahkan iman. Dan dikatakan di situ harus. Bahkan lebih daripada itu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Itu dari kehidupan kita yang lebih bersungguh-sungguh menambahkan iman kita. Iman saya, iman saudara. Dalam kehidupan ini saja kita tentunya ingin meningkat. Ketika kita mempelajari kebenaran firman-Nya, iman kita perlu secara prinsip harus dengan sungguh semakin bertambah. Apakah iman saudara semakin bertambah? Atau seperti yang dulu-dulu biasa saja, justru dengan situasi dan keadaan semakin takut, tidak ada iman kita. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tambahkan imanmu, semakin sungguh, semakin meningkat, semakin sungguh, semakin meningkat. Itu yang terjadi. Secara prinsip harus, artinya tidak boleh tidak. Justru menghadapi situasi seperti ini, kita memahaminya, Allah punya maksud, Allah punya rencana. Kalau itu datangnya dari Tuhan, supaya itu undur dari kehidupan kita, kita mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, tambahkan iman. Bagaimana merealisasikannya? Ya, bagaimana mewujudkannya di dalam kehidupan kita secara praktis? Dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di sana bahwa supaya kita meningkatkan kebajikan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan penguasaan diri, meningkatkan kesalehan kita. Hal-hal ini harus kita lakukan. Misalnya soal penguasaan diri perlu kita tingkatkan. Yang biasanya kita ugal-ugalan misalnya, sekarang kita tingkatkan, tidak lagi lebih lemah lembut. Dalam hal kita memberi kepada orang lain, yang biasanya kita begitu pelit, sekarang supaya orang lain merasakan berkat, saudara perlu menjadi saluran berkat. Dalam kesalehan pun kita tingkatkan. Kehidupan doa kita tingkatkan, merenungkan firman Tuhan kita tingkatkan. Itu artinya menambahkan iman.
Mungkin hubungannya dengan persepuluhan begitu. Kalau selama ini kita tidak pernah memberikan sesuatu, Tuhan kehendaki sekarang ini justru waktunya kita menambahkan iman kita dengan memberikan sesuatu. Kalau sudah pernah memberikan sesuatu, kita tingkatkan pemberian kita. Yang terakhir, dampak yang ditimbulkan seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-7, dinyatakan demikian. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, kasih yang perlu kita kembangkan. Kasih, awal-awal kasih kepada saudara. Mungkin yang kita kenal, mungkin keluarga dekat, yang selama ini jauh, sekarang kita tingkatkan kasih kita, perhatian kita. Kalau sudah praktek seperti itu, kasih kita kepada orang lain, kepada semua orang, siapa saja. Mungkin kita tidak mengenalnya, tetapi kasih kita perlu kita wujudkan bukan saja kepada mereka yang sudah kita kenal, teman kita, keluarga kita, tetapi kepada semua orang, kepada banyak orang yang tidak kita kenal. Kita tingkatkan karena banyak orang yang membutuhkannya. Saya rindu dengan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari pada kesempatan ini, saudara terberkati. Supaya saudara dikuatkan, dibangkitkan, tetap diberi semangat. Saya akan berdoa untuk saudara, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Saudaraku, tengadahkan wajahmu, angkat tanganmu, aminkan setiap kebenaran yang kau dengar. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pemaparan surat Petrus itu, kiranya Engkau tanamkan, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup lebih berguna karena kami meyakini akan janji-janji-Mu. Saat ini setiap hamba-Mu yang boleh peduli akan kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga terhindar dari virus, terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, melainkan diberkati karena janji-janji-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Biarlah kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus memberkati-Mu. Berkat dalam keluarga-Mu, berkat dalam usaha-Mu. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang tidak enak sembah dibangkitkan, engkau yang kecewa dihiburkan, engkau yang putus asa dikuatkan. Kami percayakan Engkau. Terimalah kasih karunia Allah Bapa di dalam nama Yesus. Allah ajaib Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.